Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan ulama atau pewaris Nabi. Bahwasanya Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Orang sebelum menjadi ulama itu pertama langkah awalnya apa? Tolabul ilmi. Maka kalau saudara di sini belajar menuntut ilmu, walaupun jauh datang ke sini, tujuannya lillah karena Allah dalam mencari atau menuntut ilmu, insya Allah. Yang pertama, Allah akan menuntunnya menuju jannah. Yang kedua, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Yang kedua, terus sesungguhnya orang berilmu, setelah menuntut ini orang mau belajar aja udah tunjukkan ke surga dan malaikat-malaikat menaunginya. Terus kelanjutannya, kalimat selanjutnya, sesungguhnya orang berilmu. Ini setelah dia berilmu kan, dia menuntut ilmu, setelah dia berilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air. Coba. Orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk Allah ya, yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air. Ya, saudara mancing ikan, ikannya berdoa untuk saudara. Kira-kira gimana? Beda dengan orang yang bermaksiat. Jangankan mendoakan untuk keselamatannya. Ya, laut saja ingin menenggelamkannya. Bumi juga sama. Lah, itu yang bedakan. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, karena mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2606. Di sini terangkan antara orang yang berilmu, orang yang ulama nih, antara ulama, keutamaan orang berilmu dulu sebelum ulama. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Saudara pernah nggak mengalami, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada bulan, tapi bintang banyak. Gelap gulita nggak? Masih gelap gulita. Jalan masih kelihatan nggak? Enggak. Ya, jadi kita masih kegelapan kan? Karena bintang itu cahayanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Hanya indah dipandang buat kita. Sedangkan bulan cahayanya itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi orang yang berilmu ketika dia berusaha untuk menyampaikan, itu namanya ulama. Yang dia akan menyebarkan lilin, menyebarkan cahaya. Sebagaimana lilin bercahaya, dia memberi cahaya kepada sekitarnya. Maka ibaratnya bulan. Maka Rasulullah menggambarkan seperti bulan. Kalau saudara berilmu, yang saudara memanfaatkan keilmuannya, maka saudara seperti bulan yang menerangi lingkungan saudara. Tapi kalau saudara ahli ibadah sekalipun siang malam ibadah, itu hanya bintang yang hanya manfaatnya untuk diri saudara sendiri. Jelas? Maka di sini sesungguhnya ulama adalah orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat untuk umat, adalah pewaris para nabi.
Setelah Nabi wafat, yang warisi siapa? Yang meneruskan perjuangan para nabi adalah ulama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan maka ulama hari ini lebih mencari dinar dan dirham daripada memanfaatkan dirinya untuk umat. Hadis ini sudah cukup menjelaskan ulama yang benar atau tidak. Siapa yang pengen jadi ulama? Pengen. Siapa yang pengen jadi bulan? Pengen. Teruslah tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu, tholabul ilmi, itu bagian dari rangkaian jihad. Saudara, menuntut ilmu di sini juga jihad. Ketika saudara menyampaikan kepada umat yang lainnya, juga rangkaian jihad. Bagaimana Pak? Saya cuma nganter doang. Yang menyampaikan yang lain sama nilainya. Sama nilainya. Sama. Antara orang mengantarkan, yang nyopirin, yang segala macam sama. Pahalanya sama. Karena niatnya sama. Banyak orang memberikan sedekah, memberikan zakatnya, terus dia ya istilahnya berkata seperti ini, ya tolong doain saya biar saya murah rizki, panjang umur dan masuk surga. Gitu nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyak. Saudara, kepengen nggak yang mendoakan itu malaikat? Kepengen nggak yang mendoakan itu seluruh makhluk? Kepengen nggak ikan-ikan semua pada mendoakan saudara? Pengen. Caranya gimana? Bukan hanya orang yang menerima zakat saudara, tapi seluruh makhluk mendoakan saudara. Pengen nggak? Caranya gimana? Tuntutlah ilmu yang hak. Tuntutlah ilmu yang benar. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau selamat di akhirat nanti. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau selamat dari api neraka. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau masuk surga. Bukan menuntut ilmu yang menjadikan engkau besar di dunia. Menjadikan sukses kamu di dunia. Bukan itu. Mau sebesar apapun, sukses apapun saudara di dunia, itu akan menjadi cerita yang pahit. Karena apa? Semua akan kita tinggalin. Saudara mengenal Presiden B.J. Habibie? Bagaimana sebelum beliau wafat? Pernah dengar gak kata-kata dia waktu ke atas mimbar? Andai saya bisa memilih untuk belajar ilmu teknologi dan ilmu agama waktu masih muda, saya akan pilih ilmu agama. Saudara masih pengen kayak Habibie. Sekarang Presiden Habibie sudah almarhum, sudah meninggal. Yang intinya ketika saudara, dunia yang menjadi tujuannya, sekuat apapun, seminat apapun saudara belajar mempelajari ilmu, yang ilmu itu tujuannya dunia, tidak akan menjadikan makhluk-makhluk Allah mendoakan saudara. Tidak akan menjadikan malaikat-malaikat menaungi saudara. Iya, memang kita belajarnya akhirat lagi. Siapa yang bosan? Alhamdulillah enggak. Saya senang kalau enggak bosan. Kenapa? Walaupun seakan-akan kita itu bahasnya kerugian untuk kita karena bicara tentang akhirat, tapi ingat, dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun, kita senantiasa diterima oleh bumi tersebut. Lautan tidak akan menenggelamkan kita, gunung pun akan menghargai kita, langit pun akan menaungi kita, semua akan menghargai kita ketika kita taat, tunduk dan patuh
menjadi hamba Allah yang semestinya. Itulah ulama dalam arti yang seluas-luasnya.